Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam tutorial kali ini kita memanfaatkan fitur Zoom. Bagaimana seorang dosen atau seorang guru memanfaatkan fitur Zoom untuk membuat bahan ajarnya, membuat media ajarnya. Nah, seperti kita tahu bahwa Zoom itu difasilitasi dengan fitur namanya share screen. Nah, di bagian ini saya sudah menggunakan Zoom. Saya aktif sendirian asal connect ke internet. Nanti begitu sudah kita menyiapkan bahan ajar, pastikan kita klik tombol record. Jadi proses kita berceramah di depan Zoom ini itu akan tersimpan gitu. Nah, saya akan mencoba merekam kegiatan aktivitas kali ini dengan mencoba berbagai fitur share screen yang kita anggap itu bagian dari bahan ajar. Jadi silakan yang pertama kali diklik tombol record ini. Artinya komputer kita terkoneksi ke internet. Kita nggak perlu orang bergabung dengan kita, tapi kita hanya sendiri saja, kita aktifkan fitur Zoom, dan seperti saat ini, lalu kemudian kita klik tombol record untuk memulai proses presentasi kita, dengan memanfaatkan berbagai fitur yang ada di share screen nanti. Oke, kita coba ya, jadi saya aktifkan record. Oke, itu tandanya sekarang di atas sudah ada tombol recording, artinya apa yang saya bicarakan di depan Zoom ini sudah terekam gitu. Nah, kita akan memulai kuliah. Ada beberapa cara kita untuk berbagi share screen. Jadi ada panah ke atas ini, ada juga panah kecil di sini. Bapak Ibu, ada beda ya, ada panah yang warnanya agak besar, warna hijau, di sebelahnya ada lagi gitu. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Jadi kalau yang default-nya adalah yang aktif adalah satu ya, satu yang bisa melakukan presentasi. Jadi kalau seandainya ada dua, bisa pilih yang multiple, ada juga pilihan advanced sharing option. Ini yang kadang-kadang kita lupa untuk melakukan ini. Siapa aja yang bisa melakukan sharing. Nah, agar aman, ini kita biarkan saja host yang karena ini posisinya kita hanya sendiri saja di ruang Zoom ini, hanya untuk merekam, jadi biarkan saja. Nah, yang berikutnya adalah model-model share screen yang bisa kita lakukan. Jadi klik panah atas, tampil ini. Bapak Ibu perhatikan di sini ada beberapa layar. Ada basic, ini yang tampil sekarang ini adalah fitur basic, ada advanced, ada file. Jadi kita bisa sharing file, ada sharing advance, ada lagi beberapa, kita akan jelaskan nanti. Ada basic. Nah, yang basic ini adalah apa yang sedang aktif di komputer kita saat ini. Jadi ini nanti saya lagi buka fitur Zoom. Ini ada Microsoft Word yang saya buka, ini ada Filmora, ada YouTube konten, folder yang saya buka juga ada file presentasi gitu. Juga ada Google Chrome yang sedang saya buka. Jadi yang ada di bawah ini adalah layar-layar yang aktif di komputer kita saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin presentasi pakai PowerPoint, silakan diaktifkan PowerPoint, nanti tinggal pilih. Nah, kayak gini. Lalu di bagian bawah ada share computer sound dan optimize screen for video clip. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu nanti share-nya adalah video atau yang ada suaranya, pastikan ini dicentang, di checklist. Agar nanti begitu kita share, audionya ikut ter-share gitu. Tapi kalau seandainya ini kita tidak centang, videonya jalan tapi audionya nggak ada, suaranya nggak kedengar gitu. Jadi ini silakan dicentang. Kalau seandainya kita mau share video atau nanti agar layar kita itu bagus dilihat di sisi orang yang lihat di Zoom ya, silakan diaktifkan ini. Jadi ini beberapa. Kita akan coba yang pertama. Kalau kita pilih screen di sini, kita pilih ini yang aktifkan screen nih. Jadi kalau screen ini terpilih lalu kita share, maka yang aktif adalah yang terlihat nanti oleh user adalah yang pertama kali adalah yang aktif di Windows saat ini. Saya klik share misalnya. Maka yang tampil saat ini yang seperti ini yang aktif duluan. Jadi saya stop. Maka cara yang terbaik adalah kita aktifkan dulu, baru kita pilih. Misalnya kita mau PowerPoint, kita sudah aktifkan PowerPoint, tinggal kita pilih PowerPoint-nya. Kita pilih ini, baru pilih share. Jadi yang terpilih adalah PowerPoint kita. Ini bisa langsung kita jalankan. Tekan F5 misalnya. Oke, ini saya atur dulu. Kita coba. Bentar. Ini agak tertutup dengan beberapa tombol dari kita slideshow. Nah, ini.
Ini bisa kita langsung jalankan. Begitu kita sudah menggunakan PowerPoint atau share screen, di bagian atas ini Bapak Ibu perhatikan, mungkin nggak kelihatan ya, ada beberapa menu ya. Jadi ini saya stop. Ada ya, ada tombol untuk mute, ada tombol untuk stop video, ada juga untuk stop share. Jadi saya coba stop share. Nah, itu kalau seandainya presentasi berupa PowerPoint. Nah, bisa juga kita presentasi menyertakan yang namanya whiteboard. Satu saat kita ingin mahasiswa kita itu atau pendengar kita itu melihat catatan kita, tulisan. Jadi ini kita klik share. Nah, ini ada papan tulis gitu. Bisa juga nanti pakai apa? Pakai teks dan lain sebagainya. Ini juga ada fitur-fitur di atasnya untuk nulis gitu ya. Misalnya selamat selamat datang atau lagi terkadang beberapa dosen suka dia menulis sendiri gitu. Nah, ini bisa bisa kita gunakan fitur namanya apa namanya whiteboard ya, whiteboard dan sebagainya. Nah, di bagian ini kalau seandainya kita memutar video, berarti kita misalnya masuk ke folder ini misalnya. Kita sudah sediakan videonya, kita tinggal jalankan. Nah, ini video langsung dilihat oleh mahasiswa atau yang kita rekam ini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan sharing tutorial. Akhir-akhir. Nah, kita stop share. Jadi, agar video tadi itu bisa terdengar suaranya, maka pastikan dicentang di bagian share computer sound. Kalau nggak kedengar nanti suaranya. Oke. Nah, berikutnya di bagian ini ada yang penting menurut saya adalah di bagian advance. Jadi kalau di bagian basic beberapa sudah kita jelaskan atau sudah kita jelaskan semua ya. Ada advance. Nah, advance itu yang menarik adalah bagian yang ini. Ini PowerPoint as virtual background. Jadi silakan diklik ini, kita share. Nanti dia akan dipilih PowerPoint kita yang mana yang mau kita share gitu. Nah, misalnya ini misalnya ya. Nah, itu PowerPoint kita itu menjadi background dari layar kita. Nah, ini juga fitur yang menarik saya rasa gitu. Jadi kita dapat melihat full ya, full presentasi dan kita ada di depannya. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, saya ada di depannya gitu. Jadi kita ngomong, presentasi kita kelihatan di belakang, lalu kita kelihatan juga ngomong di depan gitu. Nah, ini fitur baru yang cukup bagus menurut saya untuk di Zoom ya. Nah, untuk berpindah antar slide-nya itu di bawah ini ada tombol panah kiri kanan. Ini kita presentasi, silakan berpresentasi, muncul poin-poinnya gitu kan, dan seterusnya gitu. Nah, ini salah satu fitur yang menurut saya sangat menarik. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kalau presentasi-presentasi mungkin pakai fitur ini gitu. Jadi background kita itu adalah PowerPoint kita, lalu kita tampil di depannya. Jadi kelihatan wajah kita. Jadi ini tentu akan lebih menambah daya tarik dari presentasi kita. Jadi silakan manfaatkan yang ini. Saya stop share screen. Lalu kita lihat apa lagi? Ada lagi namanya bagian dari layar. Jadi saat kita share itu mungkin ada bagian layar yang perlu kita zoom misalnya. Nah, ini kita pilih, lalu kita bisa zoom yang mana mau kita pilih gitu. Jadi ini untuk men-zoom bagian-bagian yang akan kita sorot untuk di-share. Jadi di sisi orang nanti yang kelihatan yang dalam kotak ini gitu yang kita zoom-zoom ini. Jadi apanya agak besar sedikit nanti. Oke, saya stop lagi. Lalu apalagi yang bisa kita share jenis-jenisnya? Kadang-kadang kita butuh yang ini, musik. Kita bisa men-share hanya suara musik kita terdengar tapi orang nggak tahu gitu. Jadi kita men-share musik saja. Nah, ini perlu suatu waktu mungkin Bapak Ibu lagi nunggu-nunggu dalam suatu kegiatan rapat, nunggu-nunggu orang itu mungkin ini bisa dipakai gitu. Jadi kita hanya men-share suaranya saja. Orang nggak tahu ini dari mana gitu kan. Jadi ini bisa digunakan, tapi aktifkan lagi suaranya suara yang bagus ya. Lalu yang menarik adalah bagian yang terakhir ini. Ada content from second camera. Kalau seandainya kita punya webcam, maka kita bisa mengalihkan
kamera itu ke webcam. Jadi webcam bisa menyerot siapa saja dan itu yang bisa kita share. Kalau seandainya hanya satu kamera menghadap ke kita, maka itu juga salah satu nilai juga. Jadi ini kalau saya pilih karena kamera cuma satu, maka dia akan menghadap ke saya gitu. Nah, ini posisinya sebagai share screen, kalau tadi kan belum ya. Ini share screen. Jadi kalau seandainya mahasiswa biasanya mendemokan sebuah alat, ya saya suruh pakai model ini gitu, dia karena layar itu ngadep ke dia. Dia bisa mendemokan atau menceritakan apapun gitu. Jadi share screen yang second camera ini juga salah satu fitur yang menarik sewaktu, kita presentasi dan atau orang lain presentasi atau mahasiswa kita presentasi dan kamera itu ngadep ke dia gitu, dalam posisi share screen. Kalau tidak share screen juga, ada model speaker yang langsung melihat dia, tapi kalau share screen dia monopoli ke dia gitu. Jadi hanya dia saja yang bisa kita lihat. Jadi ini fitur yang menarik juga, suatu waktu perlu, kita melihat, misalnya mahasiswa presentasi, gunakan fitur ini gitu. Jadi kamera betul-betul fokus ke dia. Nah, ini boleh kita stop lagi. Lalu apalagi yang ada di situ? Kalau di bagian event sudah ada 4 ya, yang bagian ini yang paling menarik menurut saya. Lalu berikutnya adalah berbagi file. Nah, Bapak Ibu, Zoom sudah menyediakan beberapa fitur untuk kita membagi file-file kita. Apakah kita sudah punya akun di Box atau Google Drive dan seterusnya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Dan semuanya itu bisa kita gunakan sekaligus gitu. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa ini tombol record-nya di-stop, nanti akan disimpan. Nih, the record will be convert to MP4 ya, when the meeting need end ya. Jadi begitu meeting ini kita selesaikan, maka dia akan tersimpan dan itu sudah jadi bahan ajar kita. Jadi silakan Bapak Ibu rekam proses perkuliahannya. Oke, setelah kita end tadi Zoom-nya, maka akan otomatis terekam, butuh waktu beberapa saat. Ini adalah hasil rekaman yang tadi. Kita coba jalankan ya. Ini kita double klik saja. Nah, oke, itu tandanya sekarang di atas sudah ada tombol recording. Artinya apa yang saya bicarakan di depan Zoom ini sudah terekam gitu. Nah, kita akan memulai kuliah. Bisa jadi advance ada lagi cepat tershare gitu dari layar kita. Nah, ini juga fitur yang menarik saya rasa gitu. Jadi kita dapat melihat full ya presentasi, mungkin suaranya saja orang. Oke, demikian. Berikutnya adalah berbagi file. Jadi kita Bapak Ibu, Zoom sudah menyediakan beberapa fitur untuk kita sudah memiliki rekaman video gitu. Jadi sangat menarik. Demikian tutorial kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.